Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kok kayaknya sempurna banget ya? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang ngatur semuanya khusus buat kamu. Atau malah sebaliknya, kamu ngerasa hidup tuh ya perjuangan terus-terusan yang monoton dan gak ada habisnya. Nah, dua perasaan ini, perjuangan dan kesempurnaan, kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin ya. Kita semua pernah ada di kedua sisi itu dan bertanya-tanya, kok bisa ya rasanya beda banget dari hari ke hari? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana kalau ternyata kunci buat pindah dari satu sisi ke sisi lainnya itu bukan karena faktor dari luar, tapi justru sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita pilih. Oke, mari kita masuk ke ide utamanya. Konsep dasarnya tuh gini, keberlimpahan itu bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan atau karena hoki. Ini bukan soal ngejar-ngejar sesuatu di luar sana. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pilihan sadar, sebuah pola pikir yang kita aktifkan setiap hari. Dan biar kita jelas ya, waktu kita ngomongin keberlimpahan, ini bukan cuma soal uang. Sama sekali bukan. Ini adalah kondisi yang menyeluruh, sebuah keadaan di mana kamu merasa kaya dalam segala aspek kehidupanmu. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Apa yang kita yakini, itulah yang jadi kenyataan buat kita. Pola pikir serba kurang atau tidak cukup, itu sama aja kayak kita bangun tembok tak terlihat di sekeliling kita. Sebaliknya, rasa syukur itu seperti membuka pintu lebar-lebar buat lebih banyak berkah masuk. Dan ini tuh bukan cuma teori doang loh. Yuk kita lihat beberapa contoh nyata yang benar-benar kuat untuk membuktikan konsep ini langsung dari orang-orang yang udah ngalamin sendiri perubahannya. Ini cerita seorang wanita yang dulunya ngerasa cemas dan capek terus-terusan. Hidupnya berubah total pas dia mulai percaya kalau dia tuh layak buat bahagia. Dengan menggeser fokusnya, dia mulai menarik energi positif dan keberlimpahan datang dengan sendirinya. Selanjutnya, ada kisah yang nunjukin sebuah paradoks yang indah banget. Seseorang menemukan kalau keberlimpahan sejati itu justru datang pas dia mulai memberi dengan tulus tanpa ngarep balesan. Gak lama kemudian, pekerjaan impian dan kedamaian batin yang tak ternilai harganya malah datang menghampirinya. Dan yang terakhir, ini cerita seseorang yang berhasil ngalahin ketakutan terbesarnya, yaitu kegagalan. Dengan berani mengambil risiko, dia malah nemuin kalau keberanian inilah yang justru membuka level kesuksesan yang sama sekali baru dalam hidupnya. Jadi setelah lihat buktinya, gimana caranya kita bisa nerapin ini di hidup kita sendiri? Nah, ini dia inti dari penjelasan kita. Sebuah ritual harian yang praktis dan sederhana yang bisa diikuti oleh siapa saja. Anggap saja, ini sebagai 4 detak jantung dari kehidupan yang berkelimpahan. Ini dia kerangka sederhananya, yang kita sebut ritme keberlimpahan. Ini dibagi jadi 4 momen kunci, pagi, siang, sore, dan malam. Dengan menyentuh setiap bagian hari, kita secara konsisten melatih pikiran kita untuk memilih keberlimpahan. Gampang banget kan buat diingat? Yuk kita mulai dari pagi hari. Ini semua tentang memulai hari dengan mengakui apa yang sudah kamu miliki. Tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang sudah ada di sini untukku? Lalu, yang paling penting, tegaskan kelayakan dirimu di depan cermin. Mungkin awalnya terasa canggung ya, tapi itu justru pertanda kamu sedang menembus pola yang lama. Nah, pas hari berjalan, kita sering kan dengar suara kecil di kepala kita, suara keraguan dan kekurangan. Disinilah tantangannya. Kenali suara itu pas dia muncul. Dan ini cara yang brilian banget buat mengatasinya. Jangan dilawan, tapi bingkai ulang. Ubah pernyataan serba kurang menjadi pernyataan kemungkinan. Coba rasain bedanya. Dari jalan sempit yang namanya tidak cukup, ke jalan lapang yang namanya cukup dan terus tumbuh. Di sore hari, praktik ini adalah tentang tindakan. Bukan tindakan besar yang muluk-muluk, tapi satu langkah kecil yang nyata menuju tujuanmu. Ingat, konsistensi langkah-langkah kecil inilah yang mengubah hidup, bukan besarnya sebuah lompatan. Dan saat malam tiba, ritual ini adalah tentang niat. Daripada merenungkan apa yang kurang hari ini, fokuslah pada apa yang ingin kamu tanam untuk hari esok. Kamu adalah petani dari masa depanmu sendiri. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Dan ini penting banget. Gimana kalau kamu ngerasa buntu atau takut untuk memulai semua ini? Mari kita bahas cara mengatasinya. Ini pertanyaan yang kita semua hadapi. Seringkali, penghalang terbesarnya itu bukan tugasnya itu sendiri, melainkan rasa takut untuk mengambil langkah pertama yang kecil itu. Coba dibayangkan, rasa takut itu seperti kita lagi berdiri di tepi kolam renang yang airnya dingin banget. Pikiran kita seringkali membuatnya terasa jauh lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Kuncinya adalah berhenti berpikir terlalu banyak dan mulai bertindak. Dan inilah cara melakukannya.
pecah menjadi tindakan-tindakan super kecil yang hampir mustahil untuk gagal. Coba hitung mundur, lalu sentuh airnya. Gak perlu langsung terjun, cukup akrabkan diri kamu dengan rasa tidak nyaman itu. Tindakan kecil yang berulang adalah doa yang paling kuat. Nah, ini ilustrasi yang sempurna tentang bagaimana proses ini bekerja. Transformasi besar itu tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari ratusan tindakan kecil dan konsisten yang kamu ambil setiap hari sampai suatu saat kamu menoleh ke belakang dan menyadari betapa jauhnya kamu telah melangkah. Jadi, ini pemikiran terakhirnya. Keberlimpahan itu bukan seperti lampu sorot yang tiba-tiba menyala. Ia lebih seperti fajar yang terbit perlahan. Tugas kita bukanlah meneriaki matahari untuk terbit, tapi hanya membuka jendela saat sinarnya mulai mengetuk. Pertanyaannya, apakah kamu siap?